Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Salma. Saya tinggal di Jakarta. Maksud kedatangan saya ke Ibu adalah untuk konseling tentang saya yang susah mengendalikan emosi untuk beberapa hari ini. Saya perkenalan dulu ya. Iya. Nama saya Dr. Hikmah, bisa dipanggil aja Kak Hikmah ya. Saya di sini untuk sebagai konselor kakak. Jadi kami ini punya asas-asas yang insya Allah akan menjaga kerahasiaan kakak. Jadi kakak tenang aja, insya Allah cerita kakak tidak akan tersebar luas dan kakak bisa bercerita tentang aman dan nyaman ya kak. Baik, kira-kira apa nih yang mengganggu kakak akhir-akhir ini? Baik Bu, pada beberapa hari ini saya merasa saya itu kurang dalam pengendalian emosi. Contohnya kemarin saja, ketika saya baru pulang dari kerja dan kuliah, itu posisinya saya lagi capek, saya lagi ada tekanan juga dari tempat kerja saya, kuliah saya gitu. Nah di situ posisinya capek dan ibu saya nyuruh saya masak, gitu kan. Ibu saya suruh anak saya masak. Nah bukannya saya mengindahkan apa yang diperintahkan ibu saya, tapi saya malah emosi. Saya banting pintu, saya buang semua barang-barang, saya memberontak gitu dengan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, menurut saya itu adalah sesuatu yang kurang baik Bu. Saya butuh bantuan dari ibu untuk untuk mengatasi hal ini. Kira-kira saat itu kakak sedang capek ya kak? Iya betul. Sedang capek. Abis ngapain kakak itu? Memang beberapa minggu yang lalu saya ada tekanan juga dari tempat kerja saya, dari tempat kuliah saya, dan saya tuh belum menemukan orang ataupun tempat ternyaman untuk saya berbagi. Jadi saya hanya memendam di hati saya Bu. Mungkin ketika kejadian yang saya banting pintu, saya emosi itu karena luapan pendaman saya selama ini sudah penuh, jadi keluar gitu Bu. Bagaimana itu? Jadi kakak meluapkan emosi kakak karena kakak merasa sudah memikul beban ya kak? Betul. Memikul beban yang ada di sekolah, yang ada di kampus mungkin ya kak? Iya betul. Di sini oke. Jadi terus gimana tuh kak? Kalau kakak lagi misalnya lagi marah kayak gitu loh, lagi capek gitu, biasanya kakak gimana sih buat tenangin diri kakak? Nah, biasanya untuk menenangkan diri dari hal seperti itu saya lebih ke scroll Instagram atau TikTok sih Kak. Atau mungkin saya lebih menyendiri di kamar, saya kunci pintu supaya saya tidak tahu apa yang terjadi di luar kamar seperti itu. Itu yang saya lakukan untuk beberapa hari. Jadi kakak sudah tahu alternatif lainnya kak? Iya. Selain untuk membanting pintu dan membanting barang-barang itu. Iya. Kakak di sini tahu kan kalau hal seperti itu, seperti membanting pintu, meluapkan emosi, membanting barang itu tidak baik ya kak? Betul. Dan karena itu tidak baik, kakak kan udah punya alternatif lain tuh kayak scroll TikTok itu. Jadi mungkin kata saya kakak bisa mengalihkan itu ke scroll TikTok tadi daripada kakak meluapkan emosi kakak dengan membanting pintu atau membanting barang-barang kakak ya. Saya juga kayak berempati ke kakak, kalau aku jadi kakak juga kayaknya aku kayak merasa beban itu di kita kan gitu. Pasti sangat berat sih kak, apalagi kakak tuh kuliah, kerja juga kan, pasti sangat berat kan kak. Kalau boleh tahu kak, gimana kakak ibadahnya akhir-akhir ini? Begini ya Bu, qadarullah untuk beberapa hari ini atau beberapa akhir ini ibadah saya itu kurang menurut saya, seperti sholat kurang tepat waktu, jarang puasa, jarang mengaji juga, apalagi sedekah gitu. Nah saya butuh nih dari ibu untuk membantu saya bagaimana ya saya mengatasi hal ini. Mungkin karena kakak
susah juga untuk mengendalikan emosi. Salah satu penyebabnya dari situ kak, karena kakak jauh dari Allah juga kan. Karena kesibukan kakak ini kakak jadi melalaikan ibadah yang kewajiban kakak itu kan. Mungkin menurut saya kakak bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah jika kakak sedang diterpa sama kemarahan yang meledak-ledak. Kakak bisa istighfar lagi gitu, menenangkan diri lagi dengan istighfar ya kak. Mungkin kakak bisa nih kak melakukan puasa Senin Kemis ya kak, karena puasa itu bisa mengendalikan hawa nafsu kakak sendiri ya. Jadi dengan kakak puasa Senin Kemis, kakak bisa mengendalikan emosi kakak, bisa menahan emosi kakak sendiri ya kak. Dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, sholat yang tepat waktu. Pokoknya karena kakak di sini lagi jauh ya dari Allah ya, mungkin itu cobaan buat kakak dengan tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi kakak bisa sekarang bisa lebih dekat lagi sama Allah dengan beristighfar, dengan sholat tepat waktu, puasa Senin Kamis, karena puasa Senin Kamis itu juga dapat mendekatkan diri kepada Allah kan, menahan hawa nafsu kakak untuk marah-marah ya kak. Oke. Sekarang kakak tahu kan gimana cara untuk mengendalikan emosi kakak kalau kakak lagi meledak-ledak marahnya. Oke. Dari penyelesaian masalah kakak ini menurut kakak udah berapa nih ratingnya nih dari 1 sampai 10? 9. Oke, jadi kakak bisa terus mendekatkan diri kepada Allah ya kak. Mungkin pertemuan selanjutnya akan saya tanya proses pengendalian emosi kakak kembali ya kak. Baik, kita selesaikan sesi konseling ini. Mudah-mudahan sesi konseling ini bisa merubah pikiran kakak dan pengendalian emosi kakak ya kak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.